Situ baru gue lari, gue hantem karena gue pikir si bokir kena, Iya. bocah juga sedang kena, cepet gue hantem di situ. Lu apanya yang kena Kir? Tangan gua. Dia 3 tronton. 3 tronton. Gokil. Di situ ada korban juga dari pihak dia. Dari pihak dia itu ada, bisa dibilang gua nandain pantat. Anjir, gue pikir nih robek kan emang ya. Iya. Twitter gue kan robek ya tangannya. Gue pikir gue cek gue nggak ada yang tembus, tapi ya pas gue cek lagi nih tembus. Taunya kan Twitter gue gombrong kan, lu tahu sendiri. Udah robek-robek emang Twitter warna hijau itu. Robek-robek, wah udah gue gombrong. Emang dulu emang suka banget gombrong bang, serius. Dia kayak anak hip hop. Iya, anak hip hop. K-pop. Nah itu lu meriksa itu pas udah kelar? Belum, masih belum. Dia mah pada masih ribut. Gua pas main lagi, gua liat ituan, gua langsung cabut belakang. Oh, cabut lu langsung. Dan di situ ada korban juga dari pihak dia. Ya, satu puskesmas gua. Satu puskesmas. Musuhnya. Pokoknya pas si bokir ngerasa kena tuh dia ngerasa rembes. Pas gue liat, lu ngapa Kir? Kena, udah lu tarik ke belakang, mundur. Baru tuh gue incar tuh yang incar si bokir. Cuman pintra dia abis ngenain dia langsung cabut bang, lari ke belakang. Langsung mundur. Dia langsung mundur. Nah di sini ada satu bocah yang sempat ketemu juga kita SMP gitu ya, sempat nama juga dia ada namanya. Itu dia pakai ranting doang bang, dengan celongnya dia tuh, ya kan. Bocah gua siap semua megang CL, ya kan. Nah di situ pas si habis ngenain bokir cabut, nah baru tuh gua sama bocah-bocah ngitung tuh ngegertak kan. Nah dia pakai ranting doang, ngebagi gua pakai ranting. Gua megang Madura gua nomor 1 doang, asli Madura baja hitam. Dia nggak mundur. Pas dia belum mundur, pas dia temennya pada jebol. Nah dia baru lari belakangan. Itu dia hampir nyebur gua dulu tuh dia. Baru gua hantem di situ, cepret ya. Kena tuh tangannya berdarah kan. Berdarah itu kalau mau habis bang nih babi buta kalau gua nggak punya tinulani gitu ya. Hitungan habis itu dia. Jadi yang pas habis ngebacok bokir, ngenain bokir, dia langsung cabut tuh ke belakang ya kan. Di situ temennya masih rame. Nah ada satu bocah yang gue bilang selon lah emang selon itu dia cuma pakai ranting bang. Cuman itu yang gue dengar sebelumnya dia katanya daun kelor lah biar tembus. Gue nggak ngerti gitu ya. Oh dia pakai ranting daun kelor. Kepret kan tembus nih bocah Sasmita. Pada dasarnya ya tetap karena kebersamaan kita ya. Akhirnya alhamdulillah gitu. Maksudnya pas dia ngebacok pakai ranting, bocah dia udah dijebolin sebelah kanan, dia lari itu hampir nyebur got juga. Situ baru gue lari, gue hantem karena gue pikir si bokir kena, bocah juga sedang kena, cepet gue hantem di situ. Itu kan kalau habis itu bang, itu udah hampir mau dikurung babi sama bocah gue. Soalnya alumni Sasmita juga yang ngajak kami situ benci banget sama Bijar, apalagi nih bocah sering niban blokas Sasmita nih nibannya pakai oli. Nah itu terus nggak dibantain dia? Itu pas mau dibantai sama bocah dia gini kan sempat kena main sama gue juga gitu ya di kampung. Iyalah Meng parah amat, manggil gue Cimeng gitu kan. Parah amat Meng gitu sampai mohon-mohon tuh dia bang, cuman langsung kata alumni gue tuh yang ngejak kami, udah bantai aja matiin. Cuman karena gue masih mikir pakai hati nurani gitu, yang penting lu juga ada kenal lah. Gue tarik temen gue, udah lu lari aja sono. Nah, cabut tuh dia. Lu ke puskesmas nih Kir. Nah dia juga ke puskesmas. Di situ bentrok lagi nggak lu? Apa gimana tuh? Berdua doang situ Pak. Lu berdua doang. Dibawa sama alumni gua. Pertama dibawa ke Gang Gope nih. Iya. Kian gua mana Gang Gope ya? Bang gua dibawa kemana nih? Udah parah kalau bang gua. Kayak gitu kan ke alumni gua tuh yang bawa gua. Tahu ke Gang Gope beli kopi doang, naburin muka gua. Kopi. Iya bang, gua kemana bang? Udah ikut gua. Muter lagi. Anjir, bentar lagi ke puskesmas. Udah puskesmas aja gue buyang. Pengobatan pertama itu. Iya. Tahap pertama. Ya udah lah enggak apa-apa lah, kata gue kan gue enggak tahu. Aduh anjir, kata gue kopi. Baru tahu soalnya gue bang. Baru tahu lo. Iya, baru tahu. Kok kopi ya? Nah di situ pas sampai puskesmas gue dikasih gue ketemu anjir ada Bijar. Wah, Bang Maminya lagi nyamperin ceweknya nih kayaknya nih. Dia udah mau pergi, dia jadinya nggak ikut nih. Ngelancong dia kayaknya mau ngelancong. Ngelancong malam Senin, menel. Nah pas di puskesmas lu dibantai lagi nggak kira? Apa gimana? Enggak. Dan dia ya emang kenal sekilasan doang kan. Dia negor juga Pak. Dia ditanganin duluan. Oh dia ditanganin duluan. Tangan di tangan juga. Dan dia selesai kayak gitu, dia nyamperin gue, lu apanya yang kena Kir? Tangan gue gitu, tangan gue doang. Lumayan lah kata. Ya itulah udah di situ pengen chaos lagi nih pas gue kan berdua ya. Iya. Alumni gue ngomong, lu punya nomor megang HP enggak? Kontak bocah. Ada bocah Bijar gitu di sini.
Nah di situ gue nggak tahu kan, Iya. gue nggak megang HP, langsung lah gue pas pengen udahan, anak-anak pada tuh anak-anak 57 pada nyamperin ke puskesmas, udah pengen kios lagi, Mau kios lagi. pengen kios lagi, aduh ya gimana ya, kios di puskesmas anjir nggak etis banget gitu, maksudnya buat nanganin pasien malah dibikin gaduh ribut, padahal gue juga ditanganin kan, dan sama-sama ada korban juga, gitulah Akhirnya enggak kayak. enggak, dan akhirnya pulang. Nah, itu kan kejadian Kebon 6 ya. Lu daerah Tangerang ada nggak sih? Daerah Tangerang waktu itu ya pengen bisa dibilang hutnya ultanya apa ya, itu ultanya siapa ya, Pamulang sama Reni. Pamulang sama Reni. Itu 2017 atau 2016 gue kurang tahu, ada videonya itu mau ribut sama Stopia itu kayak semacam veteran dari Budut dan juga lain-lain lah, dan di situ nunggu sampai sini sana jam 5-an lah kurang lebih, dan situ gue nunggu di Golap kan sekarang dulu Air Mancur ya, sekarang Golap. Di situ gue nunggu di hutan-hutan itu, pohon-pohon yang bala lah ya. Taunya pas gue tuh ke jalan nih pada pengen nge-BM lagi, polisi langsung diarahin lah. Nggak ketemu diarahin lah, langsung dikumpulin tuh di situ bang, dikumpulin. Ini ada dia mami lagi, dia videoin kali ini. Oh dia videoin. Ya dia videonya ada dia begini. Basis Pamulang dan Setiabudi. Sama Setiabudi. Nah, emang di 2017 itu masih gabung? Masih gue sering main ke sana juga. Dia juga sering main di sini. Bahkan waktu itu anak Setiabudi nginap pada rumah gua, rumah kawan-kawan lah pada. Itu sih. Masih berarti gua kira tahun 2017 udah nggak gabung lagi. Maksudnya masih nggak akrab kayak tahun 2009. Itu sedang akrab banget tuh. Masih akrab dari ya itu dari tahun ke tahun kali ya mungkin ya. Bahkan gue pernah ke pantai bareng sama Mami lagi. Iya. Dia ikut terus pokoknya. Gue ajak bang, waktu itu sempat dia waktu gue pengen ke pantai gue ajak. Gue nggak punya duit, apa dia ngomong, dia gue nggak punya duit, gue punya pegang, udah ikut baik, ikut tuh akhirnya udah maksain. Aduh, bawa BR kalau nggak salah itu bawa BR sih. Bawa BR ke pantai. Bawa BR itu. Niat lu bawa naik kereta, niat lu bawa BR. Kan aduh kacau banget, ngerinya ada pantai kan doang sih bang. Nah pengalaman lu nih kayak naik orang gitu yang paling parah itu ada nggak sih sampai lu nggak lupa nih bocah gua kenain parah gitu apa gimana? Ya itu pas HUT PKB tahun berapa? 2017 juga. Itu HUT PKB 8 September apa 9 September atau 8 September ya gue lupa ya. Tahun 2016 atau 17 itu ada fotonya. Itu gue ribut di Cisauk. Di situ ada 3 tronton dia. Dia 3 tronton. Di situ ada korban juga dari pihak dia. Dari pihak dia itu ada, bisa dibilang gue nandain pantat. Udah gue bocahnya jatuh, gue nggak mau ngenain apa-apa, gue ngenain pantat ya. Gue mohon maaf tuh, pokoknya gue buat korbannya mohon maaf. Ya namanya juga hilap lah dulu lah ya, masih ya ego. Ya mungkin mohon maaf sebesar-besar ada bang itu mah ya, karena masa lalu. Karena gue kayak ngomong kayak gini malu bang. Iya emang benar. Malu anjir. Apa kesalahan gue ya? Karena gue gini loh. Gue terlahir dari orang susah, tapi gaya gue setinggi langit kayak gitu, mentingin gaya dulu itu anjing. Makanya kan kita ngobrol juga bukannya buat bikin tutorial, bukannya buat bangga. Kita apa? Maksudnya biar lu tahu nih resikonya kalau lu ngikutin, pokoknya lu bakalan kena, ketangkep apa. Wah, banyak dah macam-macamnya. Kayak lu kasihan lah orang tua, pokoknya lu lihat kembali lagi orang tua lu kayak gimana ya kan. Jangan banyak yang bilang gini Kir, ini banyak konten-konten yang bikin begini itu jadi tutorial, jadi biar anak-anak zaman sekarang pada wah gua keren kayaknya nih. Iya benar. Salah sebenarnya dia. Kita ini kan biar lu paham lah resiko ikut tawuran itu kayak gimana. Janganlah kalau udah lah sekarang mah stop aja ya kan Kir, bener kan? Benar. Oke. Nah sampai lu memutuskan untuk berhenti ribut itu tahun berapa Kir? Ya semenjak gue masih sekolah udah alumni juga masih ribut bang. Lu masih ribut? Gangster tapi. Ya, sebelah waktu itu gara-garanya ini gue pas SMP sih. Pas STM gue
bisa dibilang gue chaos juga sih emang itu sama dia. Dan dia itu kebetulan bikin geng kayak bikin geng, geng kubu. lu bikin lagi nih. Enggak, kalau gue sih enggak, cuma enggak. ikut doang. Ikut Cuma doang. pas gue kenal semua. Kalau ribut pasti ya bisa dibilang kalau ribut ya kubu gue itu kalau ribut gue tim laskar lah, tim perang lah. Tim perangnya itu kalau gue bang, tim perangnya. Tapi kalau untuk Tangsel Bersatu kan sekarang kan gue bikin ada kayak komunitas ya, komunitas atau grup begitu ya. Tangsel Bersatu itu enggak, ini kan sekarang nih. Oh, sekarang kan itu mah bukan bang. Jadi waktu itu pas gue ributan PKB itu bukan nama Tangsel Bersatu. Cuma sekarang nih ada itulah kayak komunitas Tangsel Bersatu. Dalam arti ya kalau Tangsel Bersatu itu bagus sih menurut gua. Itu gua nggak kenal Tangsel Bersatu. Tangsel Bersatu itu teman gua yang diriin juga. Tapi gua nggak bawa Tangsel Bersatu untuk ribut sama dia gitu. Maksudnya dalam kubu-kubu yang lain, kubu-kubu yang mana gua jadi tim laskar aja, tim perang lah. Nah, setelah lu kan udah berdiri nih ya Tangsel Bersatu, lu udah ikut juga kan di situ. Nah, kubu yang sebelah ini lu ada berpikiran gini enggak sih? Udahlah daripada ini gua ajak gabung juga lah biar bener-bener nih Tangsel ini damai, aman. Apa lu udah lu ajak gabung dia apa gimana? Jadi ya sebenarnya kalau bisa diajak gabung itu gue belum sampai ke situ. Waktu itu belum karena ya masih ego sih gue, karena gini loh. Ya anjir, bisa dibilang sama-sama banyak korban sih. Dari dia juga ada, anak buahnya juga ada, dari teman gue juga ada. Dan akhirnya ya ada nih kawan gue namanya Mami, Mami lagi. Masuk lagi Mi. Nah, habis pulang lancong masuk lagi. Nah, kita bahas yang ini tadi ya kan udah Tangsel Bersatu nih. Kalau waktu itu mungkin masih ego, masih belum ya Mi, belum mau ngajak lah. Lu masih sekitaran. Nah, sekarang ini lu udah ngajak belum apa lu udah kayak sahabat, udah kayak teman sama konteksnya gini bang, gimana? Kita bicara tentang Tangsel Bersatu sebentar ya, sekilas gitu ya buat meluruskan aja. Jadi Tangsel Bersatu itu kita adain emang untuk mengurangi hal kriminalitas yang ada di Tangsel. Bagus itu. Dan kita merangkul satu sama lain siapapun lu dan dimanapun lu khususnya, gitu kan? Ya kita sih intinya pengennya menyeluruh gitu. Betul. Ya, nggak antara Tangsel Bersatu ataupun PKB dan sebagainya, dan kita ngedirin Tangsel Bersatu itu bukan untuk melawan PKB, melainkan untuk mendamaikan yang di Tangsel. Emang dari sebagian anak-anak Tangsel Bersatu ini sebelumnya sempat punya konflik sama anak PKB gitu kan. Yang ada di dalamnya lah pokoknya, bukan Tangsel Bersatunya yang ada di dalamnya. Jadi itu semua butuh proses untuk menyatukan. Udah pasti itu. Ya kan? Nah, dari situ setelah ada pagelaran Tangsel Bersatu itu berjalan, dibentuk, gue coba untuk kontak si Katak ini, salah satu ibarat dari pihak PKB buat ketemu sama gua, buat duduk bareng. Emang gua niat datang ketemu dia tuh emang buat duduk bareng ngobrol lah. Ya kata gua udahlah stop kita kan, maksudnya kita sama-sama di Tangsel nih. Betul. Ya kan, kenapa kita masih kayak gini, kenapa nggak kita coba buat bersatu aja, lebih banyak kegiatan yang positif lah, ngurangin hal-hal gitu. Daripada kita terus-terusan kayak gini, kita ngikutin gengsi yang nggak ada habisnya gitu. Betul. Kan pasti dari pihak gua ataupun maksudnya dari gua pribadi ataupun wakil pribadi sempat konflik, itu pasti kita semua punya ambisi gitu. Pastilah. Kan sama-sama, apalagi kalau udah namanya ada korban dari salah satu pihak, pasti nggak akan pernah terima sampai di mana juga. Cuman kan kita berpikir panjangnya tuh, kita tuh regenerasi muda, bangsa yang emang harus kita persiapkan dari sekarang untuk masa depan yang akan datang. Di situ sih, dan akhirnya gue coba untuk ketemu sama dia juga mulai respect, dia sabi buat nongkrong. Welcome lah dia. Itu gue pribadi bang, gue nyamperin dia gitu kan, gue yang ngontek dia, ngabarin dia gitu. Nah terus kayak si Bokir ini nih, sedikit cerita, waktu itu gue hampir sempat diem-dieman nih sama dia. Iyalah, maksudnya dia kayak masih belum nerima atau gimana gitu kan, sempat diem-dieman juga. Nah terus kayak gue sih ngasih penjelasan aja ke Boker ataupun ke temen-temen yang lain. Gue sempet dimusuhin juga bang di situ. Maksudnya lu ngapain sih nongkrong sama dia, gabung sama dia gitu kan? Ya intinya gue gabung sama dia, gue nggak ngerugiin lu. Gue cuma pengen kita semuanya tuh damai, biar kita semua tuh adem gitu kan. Ya akhirnya berjalan. Ya akhirnya teman-teman gue tarikin satu buat nongkrong, biar lu lebih tahu tuh dia seperti apa, nggak cuma tahu dari cerita orang gitu kan. Karena kan kita nggak pernah
ada nilai baik dalam cerita orang, pasti selalu buruk gitu kan, apalagi orang yang nggak suka. Ngedengernya pasti yang buruknya doang ya kan. Doang yang orang tahu gitu. Nah dari situ teman gue udah mulai respect, dia udah mulai respect. Nah akhirnya gimana caranya nih gue bisa nemuin Bokir sama Katak tuh misi gue dia dulu. Iya. Yang mungkin yang suatu tidak kemungkinan itu menjadi mungkin, ya emang agak sulit kalau dipikir pakai logika. Cuman karena gue yakin lillahi ta'ala karena Allah bisa menyatukan, kenapa enggak gitu kan. Ya akhirnya dikasih jalan tuh, gue kontak kayak Bokir, gue kasih penjelasan, Katak juga gue kontak juga, dia juga oke, open, Bokir juga open. Ya akhirnya ketemu. Dan sampai sekarang gue resep sih, salut gue sama mereka berdua udah jadi klub gitu. Maksudnya ini loh, maksudnya yang ketidakmungkinan menjadi mungkin, ini bisa menjadi suatu contoh buat teman-teman yang di luar sana yang mikirnya wah Bokir sama Katak nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu bisa deket banget lah apa gimana, tapi kan sekarang beda ya kan konteksnya gitu. Jadi bisa jadi contoh, semoga bisa jadi contoh. Musuh nggak selamanya musuh. Betul. Ya kan, teman juga nggak selamanya teman, tapi gimana caranya yang kita punya hubungan gak baik, gimana caranya bisa baik, ya intinya jangan sampai miskomunikasi sih. Betul. Saling kabar-kabaran aja. Tapi kan kadang ada orang yang suka kayak lu ngapain sih kayak ngompor-ngomporin gitu. Pasti nah, itu oknum yang pasti ada itu harus disingkirkan, bukan disingkirkan nih, harus benar-benar kita lebih ngasih pengertian ke dia, harus kasih arahan yang benar gitu. Jadi kayak lu tuh nggak harus memecah belah, kenapa sih gitu kan. Kalau emang lu nggak suka sama dia ya lu aja, nggak usah ngajak orang, nggak usah ngajak. Kalau bisa diomongin dulu. Iya. Kayak Bokir nih, jujur gua pas kayak misalnya flashback masa lalu gua sama si Katak tuh jarang gua duet ibarat kata ketemu sama dia tuh. Kayak Bokir nih ribut sama dia nih, independen dia, maksudnya dia sama rombongan dia, begitu juga gua sama dia tuh independen. Iya nggak ada yang namanya Tangsel Bersatu ribut sama PKB gitu, nggak ada, belum ada sih sejarahnya. Berarti kalau yang bikin isu-isu Tangsel Bersatu mau ribut sama itu hoax semua. Itu enggak lah, malah Tangsel Bersatu itu pengen nyatuin semuanya lah, biar betul. Tangsel aman, damai. Kalau bisa bikin hal yang positif ya kan. Jadi buat lu juga jangan lu bikin kompor lah, lu jangan jadi kompor lah, jangan ngompor-ngomporin sebelah pihak ini. Kalau bisa kita damai ya kan, silaturahmi terus jalan, ngopi bareng, enjoy. Nah tapi pas awal itu tetap susah pasti ya kan? Susah bang, bener susah. Ibarat kata gue dijauhin sama temen gue yang di daerah Serpong, dan Cisauk, begitupun Pamulang yang ibarat kata Bokir yang CS gue sejalan pun hampir sempet kayak belum nerima gitu kan. Apalagi kan di story flashback sebelumnya kan ada teman berat lah juga pasti yang meninggal pada masanya itu. Di situ juga kan ibaratnya Bijar juga kan benderanya dia gitu kan. Cuman kan yang gue pikirin tuh jangan sampai ada korban selanjutnya gitu kan. Sekarang ya kita ambil pelajarannya lah intinya. Ya kita turut bersungkawa gitu atas meninggalnya almarhum gitu kan. Di sini juga kita juga harus ambil suatu pembelajaran yang kita petik gitu. Betul. Sekarang ibaratnya lu tawuran dan ketika lu meninggal ya orang cuma bisa kasihan, selebihnya kayak ngedoain itu gitu doang kan. Udah paling itu doang. Yang lain punya kesibukan, punya aktivitas yang mereka bakal lakuin, kegiatan mereka sehari-hari. Nggak mungkin sejalan-sejalannya lu bakal nemenin dia tuh di makam ataupun lu ikut mati bareng dia, nggak ada gitu. Jadi ya udahlah gitu, stop lah, lebih kayak stop gitu. Buat di Tangsel kalau perlu mah semuanya lah, buat di Indonesia juga ya kan. Kalau bisa mah kita stop. Nah lu kan sampai sekarang udah gabung, udah itu lu ada wah gila gokil nih bisa sampai gabung kayak gini. Ada ke situ gak sih lu? Ya alhamdulillah bang, maksudnya bukan kebanggaan tersendiri ya, tapi kayak ada ternyata ibarat kata mungkin ini udah salah satu jalan yang dikasih sama yang Maha Kuasa. Kata gua ataupun teman-teman yang lain tuh sebagai perantara untuk bisa memberikan contoh ke yang lain. Jadi bener. Kayak alhamdulillah sih bang, respon-responnya baik. Kayak ada teman beberapa kali tuh yang gue juga nggak kenal, belum pernah ketemu, kayak di DM, Mas pengen ketemu dong, mau ngopi, mau ngobrol nih sama Bang Bokir, Bang Katak, Bang Mami, keren Tangsel kok bisa bersatu gitu. Maksudnya ya itu kan salah satu ada nilai respon yang baik dari luar lingkup Tangsel yang kita nggak tahu dia siapa, lu dari mana gitu kan. Banyak bang yang kayak nge-DM, ngechat gitu kan, sampai gue save-savean kontak sama dia. Bang nanti gue insya Allah ada waktu, gue mau mampir lah, gue mau main sini bang, welcome, kita orang Tangsel Bersatu, welcome. Kayak gue gitu welcome, dan Bokir juga di sini welcome. Tapi kemarin lo habis di FC kan sama Bocil? Iya.
Dia anjing. Kayak gini bang, kayak diwawancara mau bocil, maksudnya ya emang sih dari situ gua mungkin lebih belajar. Kan kayak ada yang nge-DM gini, bang bagi WA-nya dong, bang makasih ya di fallback. Iya kata gua, tenang aja sih, timbang fallback doang, kita juga namanya di media gitu, biar sama-sama kenal kata gua gitu kan. Gua kasih tuh nomor gua, itu nggak berhenti bang, dia ngechatin gua. Kata gua, Cewek cowok nih? Cowok. Ngisi wapak bang. Nggak, tapi kata gua, dia ibarat kata, gua juga ada suatu kebanggaan dalam diri sendiri gua lah gitu, maksudnya ada orang yang gua nggak tahu siapa, kok dia suka sama gua, resep gitu, mau kenal sama gua, kan berarti dia menilai gue baik lah gitu kan. Nah dari situ mungkin gue lebih berpikir emang anak-anak ini yang kecil-kecil ini yang harus gue doktrin untuk bisa stop tawuran. Nah benar, yang emang mungkin awal dia belum mengenal lebih jauh. betul itu Itu bang, malah gue pengen bikin meet and greet kali ya. Bukan meet and greet, kayak lebih apa, ngobrol bareng lah, ngopi bareng lah. Iya, ngadain acara bareng. Ngopi pintar kayaknya. Ngopi pintar, maksudnya kita lebih membahas buat masa depan gitu benar. kan. Karena memang kita nggak tahu masa depan itu seperti apa, masa depan itu masih misteri buat kita, tapi kita bisa mempersiapkan itu dari sekarang. Betul. Ketika emang lu mempersiapkan diri lu dari sekarang, lu perbaiki diri lu lebih banyak belajar buat hal-hal yang menurut lu akan ada hasil di masa depan, kenapa enggak? Kenapa nunggu nanti gitu betul. Kan? Ya kan, maksudnya ya nunggu sih nggak jadi masalah, cuman kalau cuma nunggu nggak ada pergerakan ya terlalu sumit untuk sekedar dipikirkan, butuh pergerakan untuk dilancarkan. Harus ada geraknya, kalau cuman ngomong-ngomong doang nggak bakalan. Iya, jadi menurut gua seperti itu sih, apalagi ya aduh panjang, jadi collab bokir apa collab gua sih? Gak apa-apa. Nah, buat lu berdua nih, lu kan udah pernah ngadain apa di Tangsel Bersatu? Lu kedepannya mau ngadain apa sih di Tangsel Bersatu itu? Dari mami aja sih, dari mami, karena dia emang niat banget. Niat. Kalau gua kan tim perang. Tim perang. Pokoknya tim Laskar lah. Ya. Jadi kalau menurut gue sih bang, kalau buat ngadain sih, gue sih pengen buat ngadain aja ya, kayak sering buat duduk bareng ngopi gitu ya, biar nggak ada miskomunikasi, biar musyawarah ini, ibarat kata silaturahmi ini bisa berkepanjangan dan bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain yang di luar Tangsel. Emang pada saat ini sih karena pandemi juga teman-teman yang lain juga punya kesibukan mungkin ya. Jadi nggak bisa setiap saat bisa buat kumpul bareng, cuman memang kita lagi ngadain momen yang dimana nanti kita bakal ngadain apa ya, Tangsel Bersatu, bakal ngadain Ghost to Puncak gitu, kayak berarti di sana kita bakal lebih banyak ngobrolnya lah, sharing sekalian liburan mungkin kan ya gitu sih. Jadi pengen lebih ke situ sih, kayak gue sih kalau gue jujur, gue pribadi sih gue pengen ada pikiran buat ngadain acara futsal ataupun futsal dan sebagainya lah, yang dimana ini bisa menetralisir kriminal yang ada. Betul. Jadi dari pihak sekolah-sekolah mana gitu kan, ataupun dari tongkrongan-tongkrongan mana, kita terbuka untuk umum, siapapun kalian yang mau daftar, ayo. Itu sih gue udah punya konsep, cuman emang gue perlu teman-teman yang mau bergerak bareng ngadain acara futsal itu. Jadi kayak Tangsel Bersatu Cup ya, di situ adanya Tangsel Bersatu yang lu nyata nggak kenal bisa kenal ya kan, yang mungkin tadinya lu punya masalah di situ karena lu ketemu karena nggak enak di situ, udah mulai kenal jadi dekat. Nah benar. Gitu. Jadi buat lu nih yang bisa lah, buat lu yang mau ngebantuin gerakin nih apa usahanya Bang Mami, lu bantu bisa langsung DM ke Tangsel Bersatu apa ke lu langsung ya Mi? Bisa bang, gitu sih. Jadi karena Mami sendiri juga nggak bakalan bisa dia gerak sendiri kalau lu nya nggak ngebantu juga, harus ada dorongan juga, apa juga perlulah. Perlu teman-teman juga lah semua. Ibaratnya ya gue berdiri nggak bisa sendiri, ataupun gue maju nggak bisa sendiri. Kita namanya makhluk sosial kan, butuh satu sama lain, saling membutuhkan. Jadi ya kita bantulah, maksudnya buat support, buat gimana caranya ya kita sama-sama bareng-bareng buat ngegerakin ini tuh untuk perdamaian yang ada gitu. Kemudian persiapkan diri kita buat di tahun-tahun yang akan datang gitu. Ya kayaknya kita ngobrol udah terlalu panjang juga nih ya. Panjang ini bang. Sebenarnya emang gua kalau sama Bokir nggak, kalau tadi yang awal-awal sih ya itu cuman sekedar ceritainnya aja lah. Kalau sebenarnya emang pengen ngobrolnya bukan ngobrol masalah sekolah ya, Kir. Gua sebenarnya edukasi, pengen ngobrol santai bareng. Kayak lu kalau lu pengen lihat aslinya, lu pokoknya lu nantilah di Tangsel Bersatu kalau lu pengen tahu aslinya Bokir gimana, Mami gimana, dan ya mungkin kalau Katak bisa datang juga bisa, lu bisa ngeliat
kepribadian dia itu kalau lagi nongkrong gimana, jangan lu ngeliat pas dia sadisnya doang apa gimananya, lu lihat aslinya gimana, nongkrongnya enjoy apa ya kan. Pokoknya kalau lu pengen semua ngelihat aslinya nih orang-orang semua, pokoknya lu dateng lah, lu gabung di Tangsel Bersatu, di situ ada semua. Jadi mungkin cukup nih dari gua ngobrol-ngobrol santainya. Kalau lu emang suka buat gua ngobrol bareng berdua nih, lu tulis aja di komen lah, nanti gua juga bisa ngobrol duduk bareng lagi sama Bokir sama Mami. Pokoknya jangan lupa juga nih video ini lu like, lu komen, lu share, dan lu subscribe. Dan gue juga terima kasih buat lu yang udah support channel gua, yang udah bantu subscribe. Thank you semuanya. Semoga lu banyak kuota dah nonton juga dah channel-channel kita. Nah, ini gua banyak-banyak terima kasih nih gua nih sama Bang Bokir dan channelnya juga Bang Botrip yang udah ngasih tempat. Dari tadi lah gue dari maghrib di sini akan ngobrol santai. Thank you juga nih buat Bokir ya, buat Mami juga. Ya mungkin itu aja ya, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke nih Bang. Nih ya mungkin abang sendiri dah yang menyaksikan ya. Iya. Itu gimana Bang? Yang ultah alumni abang. Gue pengen tahu dia ikut soalnya Mi. Dia ikut nih. Waktu itu nikir ya. Aduh, jadi gua ditanya nih di sini. Enggak apa-apa. Waktu itu gua kan gua juga ada. Iya, gua udah lulus lama itu, Mi. Jadi gua gabut nih, nggak kerja gua waktu itu. Gua nggak kerja, gua bertiga tuh ada alumni. Bertiga gua nggak sebutin lah namanya, gua bertiga. Nah, gua dikasih tahu nih sama adedian gua, pasti lu kenal lah. Gua dikasih tahu, "Bang, STM 3 ulta nih. Lu mau jalan kemana emang?" Nggak tahu, yaudah jalan. Gue ikut. Hujan tuh waktu itu di Jerman Center, neduh dulu. BM lagi. Nongkrong lah di ITI. Gue udah kesel banget ya kan di ITI. Anjrit pada nongkrong-nongkrong doang. Udahlah tanggung lah, jalanin aja lu ke Pamulang. Gue omelin, udah naik beman. Naik beman lah. Nah nyampe di Pocis apa? Kan gue motoran tuh, banyak juga ya anak sekolah motoran. Ada yang teriak. Nih ya, ada Bokir bang, ada Bokir. Ya kan gue nggak tahu ya kan, nama gue udah lulus sekolah udah lama, gue nggak tahu Bokir siapa. Udah gas terus, udah kata gue gas terus tuh. Tahu-tahu pas gue nyampe Gang Rais nih Permata, tuh udah pada buyar. Kata gue, emang berapa orang anak Sasmi? Tanya 3 orang. Kata gue, aduh, maksud gue lu ngapain? Kalau zamanan gue kalau ngeliat 3 orang begitu malah nafsu. Ini malah pada buyar ya kan. Udah pas gue tahu udah ada yang kabur kemana. Kata gue, aduh parah. Udah gitu pas pulang lagi nih ke Pocis, ribut lagi situ kan sama 31. Pas gua lewat dulu lah, ngontrol dulu. Gua kenal semua lagi 31-nya. Kata gua, ya ilah, gua tahu maksud gua. Aduh, lu pada akhirnya jebol juga, ada yang kena juga di situ ya kan. Kata gua, parah. Mungkin kacau dah kata gua. Tapi di situ sih, nah gua tahu nama lu di situ, Kir. Maksudnya bocah lah pada teriak-teriak nama Bokir, ada Bokir lah kata gua. Emang yang mana sih orangnya? Maksudnya gue baru kenal juga ya kan. Oh kata gue, aduh, gue bingung juga dah anak-anak zaman sekarang. Tapi janganlah, itu mah ntar gue disangkanya ngasut ya kan. Ini gue flashback, maksudnya waktu itu gue bukannya gue ikut, tapi gue cuman sebagai saksi aja sih gue. Tapi ngomel-ngomelin juga gue di situ, gue tendang-tendangin tapi. Kata gue, aduh cemen banget sih kalau gue akuin. Tapi emang udah gak ada zaman di STM 3 itu, waktu itu udah gak ada sih. Udah gak ada ribut-ribut. Itu sekolah mana Bang? Itu katanya ada dari Panjang, ada dari Rangkas lah, gue gak tahu juga. Gue gak kenal juga ya kan. Karena setahu gue yang gabungan gue itu Parung Panjang doang, gak ada yang lain lagi pas angkatan gue. Kalau itu mah katanya banyak juga kan. Gue bingung juga tuh gue. Oke, terima kasih Bang infonya. Jadi pokoknya kayak gitulah. Pokoknya jangan lu tiru lah semua. Kita mah cuman ngasih edukasi aja sih resikonya, biar lu tahu semua gimana. Lebih baik lu kalau mau lu bikin konten, lu berkonten aja lah. Jangan lu bertawuran, lu kontenin apa kayak di sekolahan ya kan, yang ada lu lagi praktek lu kontenin dah. Kalau pacaran yang positif, jangan yang ikut tawuran-tawurannya. Namun nggak bisa nih kita ngelarang secara itu mah hak masing-masing dia ya kan, tapi lu kurang-kurangin lah seenggaknya. Kalau bisa janganlah, udahlah stop aja lah. Ya udahlah kayak gitu aja nih. Jadi aduh,
jadi panjang lagi ya kan kita ngobrol. Mungkin ngobrolnya nanti di luar-luar. Oke, semua thank you. Gua suka banget sama lu yang udah support gua. Thank you semuanya. Mantap.